Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Joe akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tim kuda hitam yang kini tragis nasibnya. Oke, siapa tim kuda hitam yang kini tragis nasibnya itu? Kita saksikan saja bersama. Ya, dua tim ini kita akan menyebutkan dua tim ya kali ini. Ada dua tim di Indonesia yang menurut kami pandangan Java Football sendiri, dua tim ini itu memiliki catatan rekor yang tampil apik dulunya menurut pandangan kami sih. Nah, tapi karena beberapa kasus atau beberapa masalah, jadi tim ini itu sekarang terpuruk berada di kasta terbawah, bahkan sangat kesulitan untuk finansial, kesulitan untuk dana dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Padahal dulu tim ini sempat menjadi tim kuda hitam ataupun tim sering dijuluki itu disepelekke tapi iso sangar. Nah, seperti itulah contohnya. Ini ada dua tim, yaitu siapa dan siapa, Cuk? Tolong disebutkan secara bersamaan saja. Ini Persiba Bantul dan Persibo Bojonegoro ya. Ya, kita tahulah. Ya, mungkin untuk generasi sekarang mungkin kurang ya mungkin track recordnya banyak yang belum tahu. Mungkin generasi era-era 2015-an ke bawah. Tapi kalau untuk generasi 2015 ke atas atau era-era 2010 pasti sangat paham lah track record dari kedua klub ini ya. Klub ini bagaikan ya klub yang tanpa hambatan untuk berprestasi ya dulunya ya. Pasti jangan kenal Persibo Bojonegoro, klub yang identik dengan warna orange, dan Persiba Bantul yang identik dengan warna merah. Ya, Persibo Bojonegoro sendiri pada tahun 2010 atau 9 itu menjuarai 2009 lah, itu menjuarai divisi utama kala itu ya. Nah, tim ini menjadi tim kuda hitam yang pada saat itu menjuarai divisi utama prestasinya. Lalu tim ini melangkah maju ke ya pada saat itu ya salah Liga 1 yang sekarang disebutnya itu Liga 1 kan. Nah, tim ini juga sangat mengejutkan lagi, nggak hanya itu mengejutkannya itu. Nah, tim ini tuh berhasil menjuarai Piala Indonesia. Berarti secara tidak langsung itu hampir 3 tahun berturut-turut tim ini tuh berprestasi ya, juara divisi utama dan juara Piala Indonesia. Nah, setelah tim ini tuh tampil di Piala Indonesia itu juara, mengalahkan Semen Padang pada saat itu ya. Nah, musuhnya pada saat itu Semen Padang ya, itu tidak di apa ya, tidak diunggul-unggulkan lah pada saat itu memang Persibo, tapi malah menjuarai Piala Indonesia kan. Nah, akhirnya kan berhak tampil di AFC. Prestasinya kan tertinggi ini tertinggi nih, prestasi tertinggi yang pernah dicapai Persibo Bojonegoro yang mungkin sampai saat ini pun masih sangat kesusahan untuk mencapainya target seperti itu lagi gitu loh. Itu sangat susah sekali. Nah, setelah tampil di AFC itu Persibo Bojonegoro mengalami krisis finansial yang tak terduga karena akibat dualisme pada saat itu, dualisme liga. Nah, dualisme liga memang lagi masalah di Indonesia. Nah, Persibo Bojonegoro memilih pindah ke liga sebelah, maksudnya seperti itu. Terus pada akhirnya Persibo tetap tampil di AFC yang pada saat itu musuh-musuh di AFC ya memang nggak terlalu sangar sebenarnya, bahkan dari klub Maradewa dan lain-lain ya. Ibaratkan itu hampir-hampir mirip lah kualitasnya, tetapi mengejutkannya Persibo Bojonegoro ini bisa kalah telak dengan tim-tim tersebut. Bahkan selama pertandingan tersebut itu Persibo Bojonegoro hanya mencetak 5 gol, kebobol 36 gol. Itu hasil yang menurut pandanganku ya ibarat itu sangat kurang bagus lah untuk suatu tim klub sepak bola, itu kurang bagus. Dan mirisnya lagi Persibo Bojonegoro yang pada saat itu away ke mana ya, ke Hong Kong, itu Persibo Bojonegoro hanya membawa 12 pemain saja. Dikarenakan memang pemain tersebut banyak pemain yang mengalami cedera atau gimana ya, alasannya cedera sih, tapi memang pada saat itu pada dasarnya memang klub ini itu kesulitan secara finansial karena ya seperti dualisme liga itu. Jadi klub ini mengalami krisis finansial, hanya membawa 12 pemain saja pada saat itu, Cuk. Lah, ini sangat miris sekali bukan cerita Persibo Bojonegoro ini, klub yang menurut pandanganku menjadi kuda hitam tapi malah bisa tampil di AFC ya. Ya, karena tahun 2010 yang dijagokan juara itu Deltras. Tapi Persibo mampu
membalikan fakta di lapangan ya. Dia berhasil mengalahkan Deltras dan menjadi juara. Terus di Piala Indonesia yang dijagokan semuanya itu Semen Padang. Tapi Persibo Bojonegoro mampu membalikan fakta lagi, malah menjadi juara Piala Indonesia saat itu. Nah ini kan luar biasa ya klub ini. Klub ini juga dulunya yang melahirkan Syamsul Arif ya. Siapa tuh yang nggak tahu Syamsul Arif? Bahkan di Copa Indonesia tahun 2007-2008 ya, mereka juga mengagetkan banyak kalangan ya. Mereka bisa menantang klub-klub ISL waktu itu juga. Ini benar-benar luar biasa. Modal semangat ya, klub ini memang mental baja lah ya. Klub yang kurang diperhitungkan, klub yang klub kecil tapi ya bisa mengagetkan para raksasa waktu itu ya, entah di Liga 2, entah di Copa Indonesia, entah di Piala Indonesia. Ya karena tim ini menjadi kuda hitam, jadi kita menyebutnya tim, salah satunya ya tim ini. Nah sekarang kali ini saya akan menyebut dari Persiba Bantul sendiri. Persiba Bantul mempunyai track record yang menurut pandanganku juga tidak buruk ya. Nah, kalau tadi Persibo Bojonegoro itu stadionnya itu menurut pandanganku juga kurang mumpuni. Mereka tampil di AFC, tampil di Stadion Manahan juga. Tapi kalau Persiba Bantul sendiri ini sudah punya fasilitas yang menurut pandanganku sudah mumpuni lah, sudah layak. Tapi ya tetap perlu direnov dikit, itu baru bisa mumpuni. Tapi sudah bisa kok untuk tampil di kancah internasional. Nah ini menurut pandanganmu Persiba Bantul ini kok bisa kuda hitam, ini gimana ini Cuk? Perjalanan ceritanya Persiba Bantul sendiri ini. Tahun 2011 ya mereka bisa mengejutkan banyak pihak dengan, ya mungkin kalau mengejutkan sih enggak, secara memang dulu juga termasuk klub yang diunggulkan, tapi kan mereka juga satu generasi dengan Mitra Kukar dengan materi pemain top waktu itu, ada Franco Hita dan lain-lain lah ya, itu kan jadi jagoan juara. Tapi ya akhirnya Persiba Bantul yang juara dengan Ezequiel Gonzalez, Fortune Udo dan lain-lain. Ini tim yang dulunya sangat besar ya di DIY. Mungkin sekarang kita melihat PSIM Jogja atau PSS Sleman, tapi tahun 2010-2011 wow ngeri, Jogja abang. Ya, Jogja pada saat itu memang merah ya. Pada saat tahun-tahun itu memang kita tidak pungkiri lagi ya. Ya memang tahun-tahun ini saja Jogja itu mulai biru dan hitam dan hijau. Merahnya mulai kekikis dengan dua tim tersebut, PSIM ataupun PSS Sleman saya akui. Tetapi Persiba Bantul pernah mengalami kejayaan era-era tersebut gitu loh. Pernah diakui lah, maksudnya itu di kancah sepak bola nasional itu Persiba Bantul pernah diakui ya. Ya sekarang saya melihat Persiba Bantul ini kemarin saya bicara dengan rekan di sana, Persiba Bantul pada saat ini sedang menagih janji bupatinya. Nah, ya memang nggak apa-apa sih klub Liga 3 itu menagih janji bupati ataupun ya main-main politik sedikit ya nggak apa-apa sih menurut pandanganku loh ini. Kalau menurut pandangan kalian berbeda ya monggo. Ini menurut pandanganmu gimana ini Cuk soal menagih janji bupati ini? Ya mungkin kita bahas lagi, mungkin remember ya. Ya kalau Persibo dan Persiba Bantul ini memang ke era keemasannya emang tahun 2010-2011 ya. Mulai tahun 2015 atau pas kondisi IPL ISL dulu kan akibat dualisme dua klub ini ikut hancur lah ya. Kalau Persibo sekarang di Liga 3, juga Persiba Bantul di Liga 3. Mereka memang mau nggak mau ya terpaksa membutuhkan uluran tangan dari bupati setempat ya, karena memang klub Liga 3 itu untuk mencari pendanaan, mencari sponsorship itu juga agak sulit sekali ya, tanpa backingan dari pemerintah daerah. Nah ya mungkin agak wajar sih sebenarnya kalau supporter Persiba Bantul itu kan akhirnya menagih janji bupati ya. Ya karena memang ya susahnya klub Liga 3 ya. Mungkin kalau kalian itu menertawakan lah kok ini kok ngemis-ngemis bupati ya, coba kalian di Liga 3 rasakanlah di Liga 3 itu bagaimana. Pasti kalian akan ya
mengakui atau akan sama melakukannya dengan supporter Persiba Bantul? Nah, makanya itu kita itu tidak mempermasalahkan itu ya, tetapi ketika di Liga 2 nanti kan ada rulesnya ya, maksudnya ada peraturan-peraturan yang memang harus dihindari gitu loh. Tapi kalau di Liga 3 memang ya susah sih, harus di Liga 2 terlebih dahulu baru nanti itu enak mendapatkan investor baru ataupun memperlihatkan pada dunia lah atau masyarakat Indonesia lah bahwa tim ini itu punya potensi yang tinggi agar investor-investor itu minat gitu, maksudnya minat membeli tim ini. Di DIY itu memang ada 3 dan tiga-tiganya itu punya potensi yang sama tinggi ya. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang tim kuda hitam ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.